Tapi belakangan ini aku beranikan diri untuk berbicara, untuk ngomong karena sudah di titik yang mentok gitu. Jadi kalau dibilang aku rela dengan ini yang Tuhan berikan, aku rela. Tapi dibilang aku ikhlas, aku belum ikhlas. Rumah tanggaku yang harus berantakan ketiga kalinya. Dan saya meminta kepada Allah untuk petunjuk, saya sholat istikharah, diberikan petunjuk bahwa saya ini harus bercerai dan semuanya dilancarkan. Yang dilancarkan yang bercerainya gitu. Belajar berprasangka baik kepada Allah. Aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan terhadapku, terhadap takdirku, terhadap ketentuanku, maka itu jugalah yang aku hadirkan kepada hambaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian hati, kenapa hatimu? Antara relaku dan sakit hatiku. Pak Ustadz, kalau gitu bunda-bunda semua udah pada gak sabar mendengarkan kajian dari Pak Ustadz. Mari kita saksikan, ini dia kajian Pak Ustadz, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, angkat tangannya, katakan saya, siapa yang pernah sakit hati dalam hidupnya? Bunda sayang, semua orang dalam hidup pasti pernah ngalamin fase disakiti atau tersakiti, betul? Ada yang mungkin pernah sakit hati karena kejadian di masa lalunya, ada? Ada yang mungkin pernah sakit hati karena pasangannya, ada? Mungkin ada yang pernah sakit hati karena temannya, ada? Iya, semua orang pernah ngalamin itu. Pertanyaannya, apa sikap terbaik saat hati kita pernah tersakiti? Jawabannya belajar rela dengan sakit hati itu, betul? Belajar ridho. Jadi bahasa agamanya namanya ridho. Belajar nerima, belajar rela, belajar untuk ikhlas melepas semua yang menyakiti hati kita. Gimana caranya biar kita rela dengan semua yang pernah terjadi dalam hidup kita? Jawabannya adalah belajar berprasangka baik kepada Allah. Betul? Ana inda dhonni abdi bi. Kata Allah dalam hadis qudsinya, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi apa yang hambaku sangkakan terhadapku, terhadap takdirku, terhadap ketentuanku, maka itu jugalah yang aku hadirkan kepada hambaku. Maka nanti bunda catat baik-baik ya. Ada 3 ayat yang bisa menguatkan bunda agar belajar rela, belajar ridho dengan semua takdir Allah. 1 ayatnya surat Al-Baqarah ayat 216. Isinya kira-kira begini. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak tahu. Bunda mengatakan, misal mohon izin ya, ada di antara bunda yang mungkin punya rumah tangga tapi harus berpisah misalnya. Diuji rumah tangganya karena satu dan lain hal misalnya. Bunda mungkin bilang ini takdir gak baik. Tapi boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan di balik perpisahan yang sedang bunda rasakan. Betul? Maka jangan pernah suuzon.
Jangan pernah bilang Allah gak baik dengan semua yang terjadi. Karena boleh jadi Allah menyiapkan kebaikan. Setuju? Yang kedua, surat Al-Baqarah ayat 286. Isinya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin membebankan seseorang melebihi dari batas kemampuannya. Jadi kalau ada di antara bunda yang bertanya, Aa, kenapa aku diuji seberat ini? Maka Aa jawab ya, karena bunda sekuat itu. Kenapa ya A? Aku diuji sama orang tuaku. Belum selesai orang tuaku diuji sama pasanganku. Belum selesai pasanganku diuji sama keluarga besarku. Diuji sama temanku. Ujian terus. Kenapa ya A? Karena Allah tahu hati dan tubuhmu kuat untuk mendapatkan ujian itu. Betul? Dan yang ketiga ayatnya surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Surat apa? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada apa? Ada kemudahan. Percayalah, setelah badai menghadang, mungkin akan ada pelangi yang datang dari semua yang pernah menyakitkan hati kita. Betul? Masya Allah, untuk bunda-bunda sekalian, mudah-mudahan semuanya di sini dapat pencerahan dari Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan, amin. Bunda, pasti udah pada gak sabar pengen tanya-tanya sama Pak Ustadz ya. Udah gak sabar pengen curhat sama Pak Ustadz? Baiklah, kalau gitu sekarang kita langsung masuk sesi tanya jawab ya Pak Ustadz. Siapa boleh? yang mau curhat, mau Wah, cerita? langsung banyak banget yang Banyak? angkat tangan nih Pak Sebelah Ustadz. mana dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima dari Depok. Saya mau curhat Pak Ustadz. Saya baru September 2024 secara resmi berpisah dengan suami saya. Saya menikah dari 2021. Saya menikah. Memang saya nggak mau pacaran Pak Ustadz. Karena saya pengen Allah itu ridho sama saya. Saya memudahkan segala pernikahan saya. Tapi di perjalanan suami saya nggak pernah pulang Pak Ustadz. Tapi saya selalu berhusnuzon sama Allah. Saya pikir memang benar-benar bekerja. Tapi saya mendapatkan hal yang Masya Allah. Saya mendapatkan suami saya ternyata sama perempuan lain di luar sana. Tapi saya tetap memaafkan suami saya Pak Ustadz. Karena nikah itu ibadah. Nikah itu pasti banyak cobaannya. Satu kali saya coba, saya menyadarkan beliau. Tapi banyak wanita-wanita lain yang ngomong sama saya dan dia juga bilang dia akan dilamar oleh suami saya. Saya udah berusaha, saya nurutin semua permintaannya dia biar dia ada terus buat saya. Biar rumah tangga kita selalu ada. Karena saya mau nikah seumur hidup sekali Pak Ustadz. Tapi ternyata pernikahan saya, dia selalu mengucap dalak setiap saya mau mencoba untuk menyadarkan dia Pak Ustadz. Saya udah berusaha, walaupun dia yang salah, saya berusaha untuk saya yang minta maaf. Pertanyaan saya Pak Ustadz, kenapa, bagaimana saya ikhlas menjalani ini semua Pak Ustadz? Yang kedua, ternyata sebelum
keputusan sah saya resmi berpisah. Agustus 2024 kemarin beliau sudah melamar perempuan lain. Bunda. Ustadz, saya sudah berpisah karena mohon maaf suami saya melakukan kesalahan, tidak bertanggung jawab dan segala macamnya. Kita cek dulu nanti ya, Bunda, memang yang namanya perpisahan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi izin ya, kalau boleh dikalkulasi, kira-kira gimana keadaan hati untuk bisa bertahan di tengah kondisi yang agak sulit. Kalau saya sering bilang gini ya, kalau pasangan Bunda melakukan 5 hal. 1, dia tidak bertanggung jawab. 2, dia melakukan sesuatu yang haram. 3, KDRT, membuat kekerasan baik verbal maupun non-verbal. 4, dia tidak lagi mau memberi nafkah lahir maupun batin. Dan yang kelima, dia tidak mau memperbaiki diri dalam hidupnya. Mohon maaf, jika semuanya sudah terjadi, rasanya jika ada alasan berpisah, boleh kita pilih sebagai jalan terbaik untuk menyembuhkan luka hati dari semua yang kita hadirkan. Tapi kalau dia masih bertanggung jawab, dia juga baik, masih ngasih nafkah lahir dan batin, tidak berbuat sesuatu yang diharamkan, dan dia mau memperbaiki diri, rasanya bertahan masih jadi opsi untuk bisa kita hadirkan. Walaupun pergi sulit, bertahan sakit. Walaupun, karena hidup ini harus terus berjalan. Orang lain aja salah kita maafin, betul? Masa pasangan kita salah tidak kita maafkan? Jadi saya berpesan, hadirkan rasa maaf yang besar atas semua kesalahan pasangan agar kita bisa mendapatkan kebaikan. Tapi kalau Bunda udah terlanjur, udah ketok palu, jalani hidup ke depan, ikhlas. Jangan gara-gara satu orang yang menyakitimu menghancurkan hidupmu di masa depan, betul? Hidup ini harus terus berjalan. Bunda jalani, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Insya Allah semoga mantan suami berubah. Cukup aku yang kau sakiti, jangan ada lagi yang kau sakiti. Jangan gara-gara sakit hati kita, gara-gara orang itu, kita menutup kebaikan dari orang itu bagi orang lain. Setuju? Barima semangat, siap-siap akan ada hadiah terindah dari Allah setelah semua luka yang pernah kita dapatkan. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan dibuat sedih seperti saya. Jangan buat orang tuanya sedih karena ngelihat anaknya diperlakukan seperti ini. Karena dia nggak pernah tahu perjuangan orang tua untuk membesarkan anaknya sampai detik ini. Dia juga nggak pernah tahu betapa banyak pengorbanan yang istrinya lakukan untuk dia dengan sekuat tenaga setulus hati. Ikut kajian ini karena sesuai sama apa tujuan saya sih Mbak, menenangkan hati. Dimana di dalam kajian ini kan mendamaikan hati, tenangkan hati, cocok untuk saya yang mencari jawaban bagaimana cara untuk menghilangkan trauma saya, bagaimana cara agar tidak mengingat lagi di mana ini pengalaman pertama saya untuk menikah. Mungkin takdir Allah akan baik untuk saya, tapi saya harus meyakini bahwa takdir Allah adalah yang terbaik.